Perkenalkan, nama saya Idam Aji Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Untuk membuka materi ini, saya akan menjelaskan pengantar keuangan sektor publik dan swasta. Nomor 1, apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini adalah, manajemen keuangan mengatur seluruh aktivitas keuangan di suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nomor 2, yaitu fokus sektor publik. Dalam konteks sektor publik, manajemen keuangan berfokus pada efisiensi penggunaan anggaran pemerintah untuk melayani publik. Maksud poin 2 yaitu, dari anggaran keuangan pemerintah akan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, dan lain-lain. Nomor 3, yaitu orientasi sektor swasta. Sektor swasta berorientasi pada profitabilitas, mengutamakan peningkatan keuntungan, dan efisiensi operasional. Maksudnya adalah, sektor swasta lebih ke arah keuntungan pemilik, dan efisiensi operasional. Yang terakhir, nomor 4, pengaruh kebijakan dan regulasi. Keberhasilan manajemen keuangan di kedua sektor ini sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku. Maksudnya, mereka sangat patuh akan peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan sektor publik. Di sini, nomor 1, manajemen keuangan sektor publik merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pelayanan publik. Seperti slide sebelumnya, adalah anggaran keuangan pemerintah akan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, pembetulan sekolah, dan lain-lain. Nomor 2, pengelolaan anggaran, pendapatan, dan pengeluaran, mencakup perencanaan dan pengawasan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dana publik. Nomor 3, kebutuhan masyarakat. Fokus utama manajemen keuangan sektor publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Contohnya, pembangunan rumah sakit dan sekolah. Nomor 4, transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya penyajian laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Maksudnya pemerintah bertanggung jawab atas anggarannya dan transparansi. Nomor 5, sumber pendapatan utama, pajak dan iuran. Pendapatan sektor publik sebagian besar berasal dari pajak dan iuran yang dibayarkan oleh warga negara. Dan terakhir, nomor 6, fokus pada penyediaan layanan. Manajemen keuangan sektor publik berorientasi pada penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan sektor swasta. Nomor 1, manajemen keuangan berorientasi pada keuntungan. Fokus utama manajemen keuangan sektor swasta adalah memaksimalkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Nomor 2, pengelolaan arus kas dan investasi. Mencakup strategi dalam pengelolaan arus kas dan keputusan investasi untuk optimalisasi sumber daya. Nomor 3, tujuan utama meningkatkan profitabilitas. Sasaran utama adalah meningkatkan profitabilitas dan pengembalian investasi untuk pemegang saham. Nomor 4 dan terakhir, penggunaan instrumen keuangan. Menggunakan berbagai instrumen keuangan untuk mencapai tujuan manajerial dan investasi.
Maksudnya dari slide ini, pemerintah harus efisien terhadap dana yang mereka kelola. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan sektor publik, mengoptimalkan pengelolaan keuangan untuk layanan masyarakat. Nomor 1, penggunaan anggaran efisien, memastikan setiap dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tidak terbuang. Nomor 2, kualitas layanan publik, meningkatkan standar dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nomor 3, transparansi dan akuntabilitas, mendorong pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan nomor 4, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Tujuan manajemen keuangan sektor swasta. Nomor 1, maksimalisasi profit. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui strategi yang efektif. Nomor 2, pertumbuhan nilai perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan investor. Nomor 3, pengelolaan risiko keuangan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan untuk menjaga stabilitas perusahaan dan mencegah kerugian. Nomor 4, meningkatkan efisiensi operasional. Optimalisasi penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Dan terakhir nomor 5, menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Pentingnya informasi keuangan yang tepat untuk mendukung keputusan strategis dan operasional. Ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik, penganggaran, perencanaan dan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan publik, pengendalian, pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan kepatuhan, akuntansi, pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, audit, penilaian yang independen terhadap kepatuhan dan efisiensi penggunaan anggaran. Next, ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta. 1. Perencanaan keuangan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan kestabilan finansial. 2. Analisis investasi, evaluasi proyek dan investasi baru untuk memaksimalkan keuntungan. 3. Pengendalian biaya, monitoring pengeluaran untuk memaksimalkan profit dan efisiensi. 4. Pengelolaan risiko, identifikasi dan mitigasi risiko finansial untuk melindungi aset perusahaan. Perbedaan utama, sumber pendanaan. Perbandingan sumber pendanaan di sektor publik dan swasta. 1. Sumber pendanaan di sektor publik terdiri dari pajak, hibah, dan pinjaman pemerintah yang digunakan untuk mendanai proyek publik. 2. Sumber pendanaan di sektor swasta meliputi modal sendiri, pinjaman bank, dan penerbitan saham yang mendukung kegiatan usaha. 3. Pengaruh terhadap strategi pengelolaan. Sumber pendanaan mempengaruhi cara pengelolaan dan alokasi dana masing-masing sektor. Inti dari yang di atas adalah, sektor publik untuk kepentingan publik, beda dengan sektor swasta, yaitu untuk mendukung kegiatan usaha. Perbedaan utama, tujuan keuangan, membedakan fokus dan strategi keuangan antara sektor publik dan swasta. 1. Tujuan utama sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan sektor swasta. 2. Fokus sektor swasta menekankan pada profitabilitas dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. 3.
Strategi dan kebijakan keuangan. Terdapat perbedaan signifikan dalam strategi dan kebijakan keuangan antara sektor publik dan swasta. Lanjut guys. Contoh kasus, manajemen sektor publik. 1. Contoh manajemen keuangan sektor publik. Menggambarkan bagaimana dana publik dikelola untuk kepentingan umum. 2. Anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur. Proses penyusunan anggaran yang mendukung pengembangan infrastruktur daerah. 3. Proses yang melibatkan perencanaan anggaran. Langkah-langkah dalam merencanakan dan mengatur anggaran untuk mencapai tujuan. 4. Pengawasan pengeluaran. Pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. 5. Evaluasi hasil untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Penilaian terhadap hasil penggunaan dana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contoh kasus, manajemen keuangan sektor swasta. Analisis dan proyeksi untuk keputusan keuangan yang menguntungkan. 1. Analisis biaya manfaat. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah produk baru layak diluncurkan berdasarkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biayanya. 2. Perhitungan biaya produksi. Menghitung semua biaya yang terlibat dalam produksi untuk menentukan harga jual dan profitabilitas produk. 3. Proyeksi penjualan. Estimasi jumlah produk yang akan terjual untuk merencanakan produksi dan strategi pemasaran yang tepat. 4. Pengembalian investasi. Mengukur potensi pengembalian dari investasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keuntungan yang diharapkan. Peran teknologi dalam manajemen keuangan. Peran penting teknologi dalam sektor publik dan swasta. 1. Peran penting teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen keuangan di sektor publik dan swasta. 2. Pengelolaan anggaran di sektor publik. Di sektor publik, teknologi membantu dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan secara transparan. 3. Analisis di swasta. Di sektor swasta, teknologi digunakan untuk analisis data keuangan dan sistematis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tantangan dalam manajemen keuangan sektor publik. Menghadapi berbagai kesulitan dalam pengelolaan anggaran publik. 1. Ketidakpastian pendapatan. Pendapatan yang fluktuatif membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. 2. Pengelolaan utang. Utang yang tinggi dapat membebani anggaran dan mempengaruhi layanan publik. 3. Tekanan untuk menyediakan layanan dengan anggaran terbatas. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan meskipun sumber daya yang tersedia minimal. 4. Kebijakan yang inovatif. Diperlukan kebijakan baru yang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. 5. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tantangan dalam manajemen keuangan sektor swasta. Menghadapi fluktuasi dan risiko untuk tetap kompetitif. 1. Fluktuasi pasar. Perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. 2. Risiko kredit. Kemungkinan gagal bayar dari pelanggan yang dapat berdampak negatif pada arus kas perusahaan. 3. Persaingan global. Tantangan dari perusahaan internasional yang dapat dan margin keuntungan. 4. Adaptasi dan manajemen risiko. Perusahaan harus mampu mengelola risiko keuangan untuk mempertahankan profitabilitas dalam kondisi yang tidak pasti.
Kesimpulan dan rekomendasi. Perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan swasta. 1. Perbedaan tujuan dan pendekatan. Terdapat perbedaan signifikan dalam tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan manajemen keuangan sektor publik dan swasta. 2. Rekomendasi untuk meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk membangun kepercayaan publik. 3. Pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan untuk efisiensi dan akurasi yang lebih baik. 4. Adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua.